Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, semaunya dia berbuat, kurang ajar ini namanya. Dan selanjutnya yang paling bahaya, silakan simak ya. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian Khusus. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya, ketika Kapolri menyampaikan pernyataan akan pertahankan posisi institusinya sampai di darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya, alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Alarm demokrasi berbunyi keras. Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini nantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Ya dong, dia menantang kan? Tantangan kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak berdiri harus dijawab itu. Siapa sebenarnya tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik pada Presiden. Dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, Sigit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap Presiden dan terhadap negara. Ini luar biasa. Tapi saya perlu ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Kapolri, kasihanilah polisi-polisi seniormu yang sudah mengukir baik mulai dari Pak Ugeng dengan sebelum Pak Sigit. Ini pun Menteri Dalam Negeri pun mengatakan saya tidak mau polisi di bawah kementerian. Siapa dia? Cuma Menteri Dalam Negeri, ngapain bicara seperti itu? Siapa pimpinan dia? Harusnya sadar dong. Apakah kelakuannya seperti itu? Itu pun pernyataan itu sulahnya ada Kabin. Dulu sama Kabin itu ngomong seperti itu. Bayangkan. Jadi dikiranya Jenderal Polisi gitu Pak Prabowo sebagai boneka. Bisa dia mainkan. Saya ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu. Dan dia sekarang Presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka. Itu kurang ajar. Saya gini karena saya sebagai warga negara, saya punya hak bicara untuk melindungi Presiden saya. Hak saya itu. Kalau saya diam, berarti saya seperti apa ya? Apa? Kalau dikatakan binatang paling jelek itu nggak ada itu kalau penakut. Apapun semut pun kalau dia gigit kan. Jadi kita harus bicara seperti itu. Itu pengkhianatan terhadap Presiden
sebagai pimpinannya.